Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Rahim. Kali ini saya ingin membahas tentang tanaman madu deli hijau, mulai dari cara perawatan, pemupukan sampai nanti proses pembuahan dan juga pemanenan ya. Tapi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa buat teman-teman klik subscribe ya, agar nanti saya bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Buat teman-teman mungkin yang baru pengen menanam jambu air, saya sarankan kalian tanam jambu madu deli hijau ini. Karena apa? Ini sangat genjah ya teman-teman. Yang paling genjah salah satunya adalah madu deli hijau. Biasanya umur 1 tahun berbuah. Insya Allah kalau dilakukan perawatannya dengan baik ya. Lah itu salah satu kelebihannya. Yang kedua kelebihannya adalah dia berbunganya banyak. Jumlah buahnya banyak ya. Nih bisa dilihat untuk jumlah buahnya banyak ya teman-teman. Jadi untuk satu pangkal buah atau cabang buah ini bisa sampai 8 ya teman-teman. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 teman. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita maksimalkan asalkan kita menggunakan pupuk ya. Pupuknya cukup ya. Hasilnya bisa bagus asalkan pupuknya kita banyak ya teman-teman. Harus sesuai dengan buahnya ya. Oke, kita pembahasan pertama adalah untuk bibit ya teman-teman. Untuk bibit kita bisa menggunakan bibit okulasi atau bibit cangkok. Cuma untuk bibit cangkok kelebihannya ya dia cepat berbunga, tapi untuk perakaranya dia lemah. Karena apa? Dia bukan akar tunggal, dia akar serabut. Kelebihannya dia cepat berbunga. Tapi untuk okulasi dia kan pakai rootstock ya, pakai batang bawah yang berasal dari biji. Otomatis di perakarannya bagus dan dia tidak akan gampang rubuh ya. Itu kelebihannya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau yang okulasi ya bagus, mau yang cangkok juga bagus. Cuma kecepatan pembuahannya saja yang berbeda, lebih cepat di cangkok. Yang kedua, kita harus memilih mau di grounding atau di pot atau di planter bag. Untuk kelebihan di pot, dia akan cepat berbunga dan nutrisinya akan terfokuskan ke perakaran. Dan rasanya biasanya akan lebih manis daripada yang kita tanam di tanah. Tapi untuk kelebihan yang di tanah, jumlah buahnya bisa banyak, teman-teman, seperti ini ya. Pohonnya bisa besar, jumlah buahnya bisa banyak. Terus juga untuk penyiraman, kita tidak terlalu khawatir karena kita tanam di tanah. Di dalam masih ada banyak air, katakan kandungannya itu masih lembab. Tapi kalau kita tanam di pot biasanya akan cepat kering ya. Kita tidak boleh meninggalkan 1 minggu tanpa disiram, biasanya akan stres atau bahkan menyebabkan mati pada tanaman jambu air madu deli kita. Itu yang kedua, di tanah bagus atau di pot juga bagus, ada plus dan juga minus. Selanjutnya adalah pemupukan ya. Untuk pupuk sendiri bisa menggunakan pupuk kimia atau mungkin pupuk organik. Nah, kalau di saya menggunakan pupuk organik, yaitu adalah kotoran kambing ya yang sudah difermentasi. Yang kedua, selain saya menggunakan pupuk organik, saya juga menggunakan pupuk kimia untuk pembuahannya. Untuk pupuk kimia, saya menggunakan KNO3 putih ya teman-teman. Dan untuk buahnya sendiri saya tambahkan KCL dan juga Posca untuk mengimbangi agar si jambu juga rasanya bisa manis ya. Saya lebih dominan KCL dan Poscanya pas berbuah seperti ini teman-teman. Nah itu untuk pupuknya sendiri kita rutin 2 minggu sekali ya, baik itu di tanah ataupun di pot teman-teman, supaya hasil buahnya juga bagus. Setelah pemupukan kita juga harus lakukan pemangkasan teman-teman. Tujuan pemangkasan adalah untuk pembentukan batang supaya bisa cepat melakukan pembungaan ya. Kalau kita lakukan pemangkasan insya Allah akan cepat berbunga. Jadi seperti tunas air seperti ini ya. Nah, seperti ini saya biasanya pangkasin karena ini akan menghabiskan nutrisi teman-teman. Nah, kita pangkas-pangkas kalau ada tunas air yang nggak penting seperti itu ya. Dan untuk pemangkasan bisa kalian lihat di video sebelumnya sudah saya bagikan. Selanjutnya adalah setelah kita lakukan pemangkasan, kita rawat sampai umur 1 tahun. Biasanya 1 tahun tanaman jambu air akan berbuah ya, asalkan kita rutin. Lah ciri-ciri tanaman jambu air akan berbuah adalah dia akan berhenti
di proses pertumbuhan daunnya, ya akan kelihatan nih ya. Untuk tanaman yang siap berbuah biasanya umur 1 sampai 2 tahun teman-teman. Biasanya di pot bisa lebih cepat, antara 6 sampai 8 bulan bisa berbuah ya. Lah, selanjutnya setelah kita lakukan pupuk pembuahan sendiri, baru kita tunggu untuk bunganya. Biasanya dari pupuk sampai nanti bunga kurang lebih antara 1 bulan sampai 2 bulan ya teman-teman. Kalau kita gagal setelah kita pupuk terus tidak muncul buah, kita bisa ulangi lagi di 2 minggu selanjutnya, seperti itu ya, untuk proses pemupukan pembuahan. Dan untuk nanti kalau sudah terjadi bunga seperti ini ya, nah seperti ini sudah terjadi pembungaan, nah nanti kita tunggu sampai benang sarinya muncul ya, atau mekar. Usahakan dari pentil seperti ini sampai nanti mekar, usahakan kita stop dulu pemupukan. Karena apa? Kalau kita lakukan pemupukan biasanya akan rontok teman-teman ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini di tempat saya, di sini lagi berbuah, sedangkan di sini juga lagi berbunga, bisa dilihat ya. Ini lagi muncul calon bunganya lagi. Di sini kita lihat mana yang paling banyak antara buah sama bunganya. Kalau masih banyak buahnya, maka kita fokus ke pupuk buah, kita nggak bawa pupuk. Tapi kalau banyak bunganya, banyak calon bunganya, terus buahnya sedikit, maka kita jangan pupuk ya. Jadi itu pertimbangan yang harus kita pikirkan kalau mau melakukan pemupukan. Kalau lagi mentil seperti itu, nyampe nanti mekar, kita jangan pupuk. Nah, nanti kalau sudah rontok benang sarinya, baru kita lakukan pemupukan dan juga pemilihan buah yang bagus. Nah, untuk buah yang bagus, kita lakukan penjarangan. Paling bagus sih untuk satu tangkai, teman. Ini kita isi 4 sampai dengan 5, teman-teman. Di sini saya isi 4, dan untuk buahnya insya Allah akan besar ya, teman-teman. Dan kalau kita juga maksimalkan pengen banyak seperti ini, nah, kita juga harus memberikan nutrisi yang cukup, yaitu kita fokus ke P dan juga unsur K ya, fosfor dan juga kalium. Kita bisa menggunakan pupuk tunggal seperti KCl dan Poska, atau kita menggunakan pupuk kimia yang lengkap seperti KNO3 putih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya tak isi 7, alhamdulillah masih bisa besar. Ini masih belum tua, berarti ini masih bisa besar ya teman-teman. Nah, untuk satu tangkai buah ini kita usahakan 2 kilo atau 3 kilo ya teman-teman. Tergantung besarnya juga. Kalau besar kita bisa banyak, tapi kalau kecil usahakan jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya nanti buahnya bisa maksimal. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan seleksi buah, kita lakukan pembungkusan ya. Untuk pembungkusan sendiri kita bisa menggunakan plastik bening seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk bawahnya kita sobek ya. Nah, jadi setelah benang sarinya benar-benar rontok, baru kita pemilihan buah. Setelah pemilihan buah baru kita bungkus. Kenapa kita langsung cepat bungkus? Supaya menghindari lalat buah. Selanjutnya adalah pemanenan ya. Buat teman-teman yang ingin panen jambu airnya, usahakan kita cari yang benang sarinya itu sudah hitam ya. Ini kan ada yang benang sari yang satu nih ya. Nah, ini usahakan sudah hitam. Kalau warnanya sudah hitam, biasanya sudah siap untuk dipetik dan insya Allah manis ya teman-teman. Dan sudah tidak ada lagi rasa sepatnya. Biasanya seperti itu. Seperti ini nih. Nah, ini sudah warnanya menghitam seperti ini. Berarti ini sudah siap untuk kita petik ya. Oke, saya coba petik. Nah, ini dia teman-teman. Bisa dilihat. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah berwarna hitam, biasanya sudah siap untuk dipetik ya. Nah, ini sudah lumayan ini. Nah, lumayan besar ya. Ya, akan saya coba rasanya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk rasa ini manis teman-teman ya. Kalau udah hitam, benang sarinya itu yang di tengah biasanya sudah manis teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Jangan lupa yang suka dengan video ini klik subscribe agar nanti saya
bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.